Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah apa kabar? Hah? Apa? Kakak ada dengar? Oh sehat, bagus. Tadi pagi adik-adik ada mengucap syukur? Hah? Tidak? Oh ada. Bagus. Nah, oke. Sebelum kita memulakan sel, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pintu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang 1 minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulakan sel online kami. Biarlah Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya sel kami berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita pergi pujian penyembahan, maka kakak mau bawa kamu main satu game. Game ini game yang dulu punya. Nama game ini Belalang Belatung. Pernah dengar? Oh pernah. Nah game ini senang aja. Kita tidak payah banyak gerak, kita guna jari. Nah kalau kakak cap belalang, belalang mesti berdiri. Kalau kakak cap belatuk, mesti duduk. Mesti duduk ke jari. Oke, kita try dulu lah. Belalang, belatuk, belatuk. Begitu. Oke, itu testing. Bagi tahu kawan kamu, itu testing. Nah, kita try lagi lah satu kali ya. Testing dulu, satu kali lah. Belalang, belatuk, belalang, belatuk. Oi, kuat. Boleh. Oke, kita start lah. Belalang, belatuk, belalang, belatuk, belalang. Oi, kuat. Oke. Kasih laju sikit aja. Oke. Ready, go. Belalang, belatuk, belalang. Woi, kuat tuh. Oke. Kasih laju sedikit lagi. Boleh? Oke. Ready, go. Belalang, belatuk, belalang, belalang. Woi, masih kuat. Boleh tahan. Oke, kakak kasih kali ini kakak kasih laju sedikit lagi. Boleh? Oke. Belalang, belatuk, belalang. Oi, masih kuat. Boleh tahan. Oke, berikan tepukan untuk diri sendiri. Oke, sampai sini sejak pembacaan AIS kita. Kita teruskan sel kita. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Yesus. Sama-sama kita mainkan lagu ini. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Sama-sama. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan.
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau baik. Mari adik-adik kita mau terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini kepada Tuhan bersama-sama. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh, mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku,
segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku pujikan. Ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ajar aku Tuhan. Ajar aku, Yesus Tuhan. Benar ya Tuhan, ajarlah kami untuk berjalan di dalam terang-Mu, dan berkatilah hidup kami supaya kami tetap bersyukur kepadamu, dan kami tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami serahkan segala puji, hormat dan syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, masanya adalah untuk firman Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Keluaran pasal 2, 3, dan 4 di atas tajuk Tuhan memanggil Musa. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang firman Tuhan itu, kakak mau tanya adik-adik di rumah, adakah adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, kakak akan ceritakan sedikit pelajaran minggu lalu di mana lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Musa. Bayi ini dilihat cantik dan bayi ini juga disembunyikan selama 3 bulan lamanya. Kenapa? Sebab pada waktu itu Raja Mesir ingin membunuh setiap bayi laki-laki. Nah, akhirnya bayi ini tidak dapat disembunyikan terlalu lama, dan akhirnya bayi ini pun diletakkan di dalam peti pandan dan gala-gala dan ditaruh di tengah-tengah terbau sungai Nil sambil diperhatikan oleh kakak anak itu. Dan pada masa yang sama ada seorang putri Firaun bersama dayang-dayangnya ingin mandi di sungai Nil. Nah, pada dalam perjalanan mereka melihat peti pandan ini, lalu mereka mengambil dan mereka pun melihat seorang bayi laki-laki, dan bayi ini pun menangis, dan putri Firaun pun merasa belas kasihan dan akhirnya mereka mengambilnya. Dan datanglah kakak gadis bayi ini dan bertanya kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah inang penyusu bagi bayi itu? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu gadis itu pun pergi memanggil ibu bayi itu, dan putri Firaun pun bertanya kepada ibu itu, bawalah dan susuilah
bayi itu. Nah, akhirnya seketika itu juga, bayi itu pun dewasa dan ibu bayi itu juga membawanya kepada putri Firaun, dan putri Firaun pun mengambil Musa menjadi anaknya. Dan seketika itu juga adik-adik, kita mau tahu apa cerita selanjutnya tentang Musa ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Alkitab pada hari ini bertajuk Tuhan memanggil Musa. Kisah ini diambil daripada kitab Keluaran pasal yang kedua, ketiga, dan pasal yang keempat. Hari demi hari berlalu dan Musa semakin hari semakin membesar menjadi dewasa. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar untuk melihat kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir sedang memukul seorang dari bangsanya. Setelah beberapa lama memerhatikannya, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika Firaun mendapat tahu tentang perkara itu, Firaun menjadi sangat marah dan dicarinya cara untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Di sanalah Musa menjadi gembala kambing domba selama bertahun-tahun lamanya. Lalu pada suatu hari ketika Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri, tapi tidak terbakar. Lalu ia coba untuk mendekati semak duri tersebut untuk memeriksanya karena kehairanan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa coba mendekat untuk memeriksa, berserulah Allah kepada Musa, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan kesengsaraan penderitaan umatku dan mendengar seruan mereka, dan sekarang pergilah, aku mengutus engkau agar engkau membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir." Lalu Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Pada mulanya, Musa ragu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya karena merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan demikian dan takut jika orang Israel tidak akan percaya kepadanya. Tetapi Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan ketika dipegang ekor ular tersebut, ia kembali menjadi tongkatnya yang asal. Mujizat yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Dan ketika dimasukkannya kembali, tangannya kembali ke dalam bajunya dan ditariknya keluar, maka tangannya pulih kembali seperti asalnya. Dan jika orang Israel tidak percaya juga, Tuhan memberikan mujizat yang ketiga, yaitu Musa harus mengambil air dari sungai Nil dan harus mencurahkan air itu di tanah yang kering, lalu air itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tuhan juga memberi seorang penolong bagi Musa untuk menjadi juru cakapnya, yaitu abangnya sendiri yang bernama Harun. Akhirnya, pergilah Musa dan beserta abangnya Harun ke tanah Mesir untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka.
Nah, adik-adik, macam mana firman Tuhan kita hari ini? Itu di mana Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan memanggil Musa dan bagaimana Tuhan melakukan mukjizatnya kepada umat Israel maupun kepada Musa, dia memperlihatkan banyak mukjizat. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila Tuhan sudah memanggil kita ataupun Tuhan sudah memilih kita untuk mengikuti Dia, ataupun Tuhan sudah mengutus kita dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan memimpin dan menolong kita. Jadi adik-adik jangan takut. Oke adik. Nah, untuk firman Tuhan yang selanjutnya juga, kalau adik-adik ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Musa, jadi adik-adik akan ikuti kami dalam minggu hadapan. Oke adik-adik, bye. Oke adik-adik, nah kita sudah mendengar firman Tuhan dan kakak mau ajar satu lagu. Dia bukan lagu baru tapi dari lagu lama. Tapi saya pasti adik-adik belum pernah tahu lagu ini kan? Nah, kakak mau ajar satu lagu ini sebagai meresponi firman Tuhan tadi. Oke? Lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, music. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang nyanyi sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sama-sama katakan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya.
Halo adik-adik, nah saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Sekali lagi, Keluaran pasal 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Selamat menghafal adik-adik, bye! Hai adik-adik, tiba masanya untuk pengumuman. Yang pertama, sel kanak-kanak online akan diadakan pada setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikutinya di saluran Facebook ESC Sel Kanak-kanak BM atau di YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Jangan terlepas ya adik-adik. Yang kedua, video ayat hafalan. Sila rekam video adik-adik mengikut arah melintang dan hantarkannya kepada Kakak Elsha melalui WhatsApp di talian nomor yang tertera. Sila hantar video adik-adik sebelum atau pada hari Rabu. Yang ketiga, berdoa dan membaca Alkitab. Kakak ingin mendorong adik-adik agar tetap berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama keluarga di rumah. Yang keempat, stay home, stay safe, stay clean, and stay healthy. Kakak ingin mendorong adik-adik untuk duduk diam di rumah dan melakukan aktiviti ini. Yang pertama, menolong ibu mengemaskan rumah. Yang kedua, membaca buku dan mengulang kaji pelajaran. Yang ketiga, menghafal ayat hafalan, melukis, dan mewarna. Yang keempat, bersenam dan rajin mandi. Oke adik-adik, sampai di sini saja pengumuman kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sel kanak-kanak kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sel kanak-kanak online pada minggu ini. Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami dalam segala apapun yang kami lakukan. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, jumpa lagi. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
sampai berkaki.